Gimana cara ikhlas tanpa benci, gimana caranya lupa tanpa luka, gimana pergi tanpa kembali kan? Quotes kan? Kalau nggak gitu paling lirik lagu. Siapa cakrakan? Talah. Yang pasti cara move on yang paripurna itu gimana gitu ya. Kaidahnya begini. Seseorang yang memang bersungguh-sungguh pengen berubah karena Allah, ada satu kaidah dulu yang harus dipunya, itu cleansing. Bahasa kerennya cleansing. Kalau bahasa di kitanya nampol banget, namanya taubat. Taubat, kita sadar kita salah. Kalau udah sadar mana salahnya di mana, maka kita sesali itu. Istighfar yang baik begitu ya. Walaupun kita nggak pacaran, nggak saying love gitu ya, tapi sudah nanam perasaan di dalam hati, dan ketika dia nikah sama yang lain, itu sulit banget untuk ikhlas dan terima, bahkan cenderung untuk menyalah-nyalahkan. Wah, awas tuh. Ada cenderung dendam bahkan, naudzubillah. Biar gimana caranya supaya bisa ikhlas tanpa benci? Ya pastikan dulu kalau orientasinya manusia, ya akan sulit untuk ikhlas, sulit. Jadi taubat dulu, sesali dulu. Mana yang salah? Istighfar sama Allah, bukan cuma di lisan. Ciri-cirinya apa? Ketika disebut asma Allah, maka bergetar hatinya. Jika dia mengucap kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, maka ada perasaan nyaman di dalam dirinya. Kalau itu ikhlasnya sempurna, biasa rasa sakitnya itu juga akan hilang gitu ya. Gimana caranya lupa tanpa luka? Ya berarti nggak perlu dilupain juga, wong kita punya akal gitu kan. Walaupun demikian masih teringat pun, kalau Allah sudah takdirkan hati kita itu ikhlas menerima sesuatu yang terjadi karena Allah, karena nggak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini tanpa Allah tahu, tanpa kehendak dan izinnya, maka kita pun juga akan mudah untuk mengikhlaskannya. Iya, mau lihat ada daun yang kemudian jatuh tertiup angin, kata Tere, ada lalat mati karena kita tepok, itu juga udah ada catatannya. Emang takdirnya emang demikian. Bahkan sesuatu batu yang kemudian kita sepak pun itu juga ada catatannya semuanya. Segala sesuatu yang terjadi ini pasti karena izin Allah, termasuk luka yang ada di dalam hatimu, termasuk ingatan-ingatan tentang si dia yang selalu menghiasi isi kepalamu. Tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi sama si dia tidak akan pernah lagi sama rasanya ketika dilihat atau dikunjungi lagi. Ada perasaan-perasaan yang masih bersemayam di sana, dan itu nyesek gitu ya. Gimana cara ngilanginya? Ya minta sama pemilik lapangnya hati ini. Mintakan sama Allah untuk kemudian untuk digantikan sakit nyeseknya ini dengan semangat untuk bertaubat, semangat untuk berbuat dan beramal soleh gitu, karena Allah dulu tentunya ya. Yang berikutnya kaidah taubat sudah selesai, cleansingnya tadi udah selesai. Yang kedua, ada sebuah kaidah tentang move on. Ini dari sisi dunianya ya barangkali. Seseorang meninggalkan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kalau dia nggak punya tujuan, nggak waras deh kalau dia meninggalkan sesuatu karena pengen gitu. Kenapa kamu cerain aku? Nggak apa-apa, karena pengen aja. Unik. Mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam kejiwaan atau mungkin isi kepalanya. Alhamdulillah. Tetapi sunatullahnya emang demikian. Dia meninggalkan sesuatu pasti ada tujuannya. Ketika dia meninggalkan sesuatu, maka dia sebenarnya udah kehilangan. Ketika kamu ditinggalin, sebenarnya kamu jangan sedih sendiri. Enak malahan, sakitnya di awal. Kalau yang ninggalin itu pasti ketika dia nemuin tujuan yang baru, tujuan yang buat dia nyaman, maka dia akan gampang untuk meninggalkan itu. Pasti satu saat ketika dia bosan dengan tujuannya yang baru, kadang ada godaan untuk kemudian mengingat dan membanding-bandingkan dengan sesuatu yang dia tinggalkan tadi. Ini berlaku untuk semua kaidah ya. Entah itu pekerjaan, entah itu jodoh, entah itu dan segala macamnya. Pokoknya gitu. Ada upaya untuk kemudian mengingat-ingat lagi. Gimana caranya supaya nggak bisa luka ketika mengingat sesuatu itu? Maka cari tujuan yang benar-benar kokoh. Jika kamu ditinggalkan, ya kamu juga harus segera punya tujuan. Yang tujuan itu nggak akan ninggalin kamu.
Apa tujuan yang kemudian gak ninggalin kamu? Ya tujuannya adalah Allah. Nggak akan ditinggalin seberapapun kita nyebelin, seberapapun kita makar, seberapapun kita nggak taat sama Allah. Allah nggak akan ninggalin kita. Percaya deh demikian. Emang udah itu janjinya. Kemudian dia bertaubat, maka Allah akan datang dirangkul. Kamu datang sejangkah, Allah akan datang beribu-ribu langkah untuk menujumu dan memelukmu. Ini bahasa sastranya demikian bahkan ya. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana cara ngilangin luka? Maka cara yang paling gampang adalah punya tujuan yang ultimate. Tujuan itu adalah tujuan akhirat karena Allah. Insya Allah itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Kan sulit mas gitu ya. Sulit itu karena kita nggak yakin. Iya benar. Sabar, istighfar, enak kalau ngomong. Dipikirnya gampang apa gitu? Ya gampang. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang yakin, ya dalam prosesnya ya jungkir balik gitu. Gimana caranya untuk dekat sama Allah itu jungkir balik loh ya. Kalau orang yang benar-benar butuh, kalau nggak begitu butuh ya dia cuman formalitas aja. Balik lagi ada ujian yang sama, nanti dia akan jatuh di lubang yang sama. Tapi jika tujuannya Allah, jungkir balik dia datang ke Allah. Ketika ada godaan baru lagi gitu, yang lebih menyenangkan, yang lebih bergairah begitu, membuat dia pengen balik lagi ke maksiat yang lama, ya nggak mau. Untuk menghilangkan itu sulit banget untuk kokoh dalam keinginannya. Mau bangun malam itu sulit, ngantuk biasa. Tapi karena ada luka, karena ada sakit hati, karena masih keinget si dia, nggak bisa tidur, isom banget gitu ya. Bangun tidur, ambil air wudhu, sholat, nyaman gitu. Ketika hatinya sudah terbiasa nyaman, maka kebiasaan bangun malam itu jadi sebuah habit yang enteng gitu. Emang gampang bangun malam? Ya emang gampang, karena butuh, karena yakin gitu. Paham ya sampai di sini kaidah umum tentang move on ini? Sebenarnya ada banyak ini di post video sebelumnya. Coba deh di scroll down gitu, tentang materi pilophobia, tentang love therapy dan semacamnya. Iya, pergi nggak pernah kembali itu sulit. Kematian yang bisa gitu. Kita sudah mati nggak akan balik bisa hidup lagi. Tapi kalau di dunia masih ada peluang-peluangnya, katanya setia akan setia sama si doi begitu. Tapi ketika ada peluang dia lebih solih, lebih baik, coba gimana nggak goyah gitu ya. Karena setiap orang berhak untuk melakukan perubahan. Jadi jangan gampang buat komitmen juga gitu ya. Aku udah move on, aku udah ninggalin si dia, aku nggak akan balik lagi ke dia, aku maunya sama kamu. Terus kemudian dia melalui babak kemaksiatan yang baru. Sedangkan di luar sana yang ditinggalin, ada orang yang jungkir balik untuk cleansing, untuk taubat, untuk move on jadi pribadi yang baik, lebih keren lagi, lebih solid lagi. Kamu noleh ke sana, wah dia kok lebih bening ya, kayaknya dia lebih bahagia tanpa aku. Apa yang terjadi? Oleng dong. Oleng. Kayaknya baikan sama dia deh. Karena si ini nggak sesoleh yang aku pikir, nggak sesoleha yang aku pikir. Kayaknya sama dia aja deh. Kayaknya dia jadi lebih baik. Toh dia udah ngerti aku. Bah, drama baru. Gimana caranya ikhlas tanpa membenci? Demikiannya taubat karena Allah. Gimana caranya lupa tanpa luka? Ya udah pakai kaidah itu tadi, cari tujuan yang sempurna. Dan yang terakhir, pastikan karena ini kamu udah komitmen ya sama Allah dengan profesional gitu ya, dengan seyakin-yakinnya, maka insya Allah Allah ganjar luka yang kamu rasakan, sakit dan semacamnya itu. Insya Allah perlahan Allah tunjukkan kuasanya melalui kamunya, slow, santai dan nyaman saja. Ketika disebut nama Allah, hatimu bergetar. Ketika disebut nama si dia, biasa aja. Karena apa? Sudah ada yang mengisi getarannya di dalam hati. Hati itu memang rapuh, bagaikan wadah jika dia tidak diisi dengan sesuatu yang ultimate, sesuatu yang kokoh, yaitu Allah dan segala ilmu kebaikan dan keutamaannya. Maka hati ini bahaya jika nggak diisi sama ini tadi. Maka dia akan diisi dengan selain Allah, akan diisi dengan selain kebaikan, akan diisi dengan kesia-siaan, kemaksiatan yang membuat hati ini juga akan menuangkan tumpahan kesedihan, kepedihan,
bahkan cupet. Apa bahasa dicupet itu? Sempit, buta gitu. Allah kasih tanda, dia nggak akan kode. Kenapa? Karena sudah penuh diisi dengan keburukan-keburukan. Hati-hati jika kita dalam kondisi yang demikian. Bersyukur Allah masih kasih alarm-alarm berupa sakit hati. Bersyukur sama Allah masih dikasih warning-warning dengan putus patah harap dan lain sebagainya, tapi masih dikasih umur. Ini berarti Allah masih sayang sama kita. Ini berarti kode bahwa kita harus segera perbaikan diri. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dengan mujahadah yang kita upayakan terus-menerus. Semoga Allah juga akhirkan kita